Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Selamat malam. Selamat malam. Kabarnya bagaimana ini? Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat dan bersemangat, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi ada apa ini? Bu Tias kok meminta kita bertemu. Jadi nanti manfaat seperti apa yang ingin Bu Tias harapkan dari diskusi kita hari ini? Jadi begini, Bu. Saya sedang mengalami kebingungan sebenarnya. Saya itu menghadapi beberapa murid saya yang belum lancar dalam membaca, sehingga mereka itu kurang dapat memahami bacaan maupun memahami soal pertanyaan. Jadi dari diskusi ini saya harapkan saya dapat menemukan cara agar murid-murid saya itu bisa membaca dengan baik dan lancar, begitu, Bu. Wah, sepertinya menarik ini nggih, Bu. Jadi pembahasan kita kali ini itu tentang murid Bu Tias yang belum lancar membaca. Ini kita mau berdiskusi berapa lama, Bu? Mungkin sekitar 15 menit cukup ya, Bu ya. Baik. Jadi ini saya ingin tahu, murid-murid Bu Tias tadi itu sejak kapan nggih mereka belum lancar membacanya? Uh, saya lihat itu memang dari awal masuk ke kelas 4 itu mereka belum lancar membaca, Ibu. Dan saya memang konfirmasi itu dengan wali kelas sebelumnya, memang benar bahwa beberapa murid ini memang sulit untuk seperti memahami, mengingat huruf itu belum lancar dalam membaca, memang dari sejak sebelum kelas 4 seperti itu, Bu. Nggih. Jadi memang ada itu nggih dari sejak awal dari mereka masuk ke kelas 4, bahkan Bu Twi sudah berbincang dengan guru sebelumnya memang belum lancar membaca nggih. Lalu apa yang sudah Bu Tias lakukan untuk anak-anak tersebut, Bu Tias? Saya itu sudah memberikan jam bimbingan khusus membaca di luar jam pembelajaran, Ibu. Saya juga menerapkan tutor teman sebaya kepada murid-murid saya tersebut. Wah, luar biasa. Jadi ini upaya dari Bu Tias yang sudah Bu Tias lakukan ini ya. Lalu apakah ada strategi lagi? Kira-kira dan strategi itu nanti kalau Bu Tias lakukan itu akan ada istilahnya hambatan atau halangan apa mboten? Kalau saya rasakan itu saya akan menemui hambatan, Bu. Hambatan yang saya alami itu yang pertama, siswa tersebut itu memang sulit untuk mengingat huruf, merangkai suku kata, dan mengeja. Itu yang pertama. Masih ada beberapa huruf yang sangat sulit dia ingat, seperti huruf di akhir-akhir Z, X, Z, seperti itu tuh masih sulit. Kemudian hambatan saya yang kedua itu dalam hal konsistensi pelaksanaan bimbingan tersebut, Ibu. Terkadang itu karena kesibukan saya, jadi saya itu lupa tidak memberikan bimbingan seperti itu, Bu. Kemudian yang terakhir, hambatan saya itu saat saya melakukan tutor teman sebaya, itu teman-temannya tersebut mengeluh tidak mau satu kelompok dengan siswa ini karena memang Bu, si A ini nggak iso seperti itu, jadi banyak yang mengeluh begitu, Ibu.
Ya, oke, baik-baik. Jadi kemungkinan nanti akan ada beberapa hambatan yang akan Butias alami. Jadi pasti Butias juga sudah mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut kalau saja hambatan tersebut terjadi. Jadi apa Ibu? Strategi dari Butias yang sudah Butias siapkan? Ya, yang pertama itu mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut untuk melakukan bimbingan di rumah, bimbingan dalam hal membaca sehingga tidak hanya di sekolah anak tersebut mendapatkan jam tambahan membaca tapi juga di rumah. Jadi pikir saya semakin sering anak itu belajar membaca maka akan semakin lancar, demikian Ibu menurut saya. Kemudian yang kedua tentang konsistensi tadi, saya akan memanajemen waktu saya untuk selalu dapat meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan terhadap murid-murid saya tersebut. Kemudian kalau yang apa itu tutor teman sebaya, itu rencana saya ya akan saya tetap lakukan tapi saya gilir begitu Bu. Kan bentuknya per kelompok. Jadi apa mungkin hari ini di kelompok A, besok kita gilir lagi kelompok B biar semua mendapat bagian. Gitu Bu rencana saya, strategi saya seperti itu. Wah, berarti luar biasa ini. Bagus sekali rencana dari Butias sudah sedemikian detail seperti itu, nggih. Jadi nanti ini Butias itu sudah mempersiapkan strategi-strategi tersebut. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Dan mungkin apa ada lagi strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin itu dulu Bu, 3 strategi itu akan saya laksanakan. Oke. Jadi bagus sekali ya. Tadi tujuannya itu sudah sudah rinci seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu untuk mencapai ini nggih. Sebenarnya Butias itu menginginkan tujuan yang seperti apa dari murid-murid Butias ini nanti pada akhirnya? Saya itu tujuannya yang pertama ingin murid-murid saya itu bisa membaca dengan lancar, dengan baik, kemudian dia juga mampu untuk memahami bacaan, mengerti, dan memahami soal pertanyaan. Itu tujuan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin supaya tadi kan saya ingin berkolaborasi dengan orang tua. Nah, yang saya inginkan berarti semoga kolaborasi dengan orang tua tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena kan terkadang ada ya orang tua yang tidak terlalu memperhatikan tentang kebutuhan anaknya karena mereka sibuk bekerja dan lain-lain. Begitu Bu, tujuan saya yang saya inginkan. Luar biasa, tujuan yang mulia nggih dari Ibu Dwi, bagus sekali Bu. Semoga Ibu Dwi dapat mencapai tujuan yang Bu Dwi inginkan nggih. Dan nanti kira-kira kapan ini Bu Dwi itu akan action, mulai melakukan rencana Bu Dwi? Dan Bu Dwi juga membutuhkan waktu berapa lama kira-kira untuk mencapai target tersebut? Insya Allah saya mulai Rabu depan, kan ini Senin, Selasa saya persiapan, nanti Rabu akan saya mulai untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut Ibu. Kemudian perkiraan saya untuk anak itu dapat benar-benar lancar membaca itu kurang lebih 1 bulan Ibu. Oke. Baik Bu Dwi, jadi kemudian untuk menjaga komitmen Bu Dwi, biar saya juga tahu perkembangannya itu kita dapat
apa namanya, agendakan pertemuan kita lagi ini kapan nggih, Bu? Jujur saya juga penasaran ini dengan murid-murid itu nanti perkembangannya bagaimana. Nah, iya Ibu, insya Allah 2 minggu ke depan saya akan infokan kepada Bu Erni tentang perkembangan murid-murid saya, tentang bagaimana kelancaran membaca mereka. Dan 1 bulan lagi setelah ini, insya Allah kita akan bertemu untuk berdiskusi lagi ya Bu. Semoga Bu Erni ada waktunya. Anjay. Baik Bu, insya Allah saya akan luangkan waktu karena saya juga ini nggih ingin tahu juga perkembangan dari anak-anak tersebut. Semangat selalu ya Bu untuk membimbing anak-anak, semoga Allah selalu memudahkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Erni. Saya merasa senang, merasa tercerahkan setelah berdiskusi dengan Bu Erni. Anjay, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.